Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Kristus. Waktu itu indah. Keindahan yang senantiasa kita alami tidak pernah berada di luar waktu. Namun pada hari ini kita tiba pada suatu batas antara waktu yang akan pergi dan waktu yang akan datang. Peredaran waktu, detik mengalir, hari dan bulan akan berlalu, dan kini tahun pun akan berganti. Setahun kita mengayunkan langkah, dan masa yang lalu takkan pernah hadir lagi. Ia pergi meninggalkan banyak kenangan, suka duka, manis pahit, bahagia derita. Semuanya akan berlalu. Detik-detik waktu terakhir sudah nampak di depan mata. Tahun 2024 akan berlalu dan kita akan memasuki tahun 2025. Mari kita mensyukuri anugerah Tuhan yang sudah diberikannya selama tahun 2024 dan yang akan ditambahkannya bagi kita pada tahun 2025 yang sebentar lagi akan datang. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu beserta kita. Dialah Immanuel, Allah beserta kita. Marilah kita berdiri menyambut imam dan para misdinar, dan dengan hati riang dan bahagia kita awali perayaan berahmat ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Lahir
tahun dan menerima dari Tuhan. Kita melepaskan tahun yang lama dari Tuhan, kita menerima tahun yang baru juga dari Tuhan. Tuhan ada dalam waktu hidup kita. Kristus awal dan akhir. Kristus sudah ada jauh sebelum kita. Saudara terkasih, bersama dengan Tuhan Yesus cahaya yang bersinar dalam kegelapan, mari kita menuju ke Bapa, Allah Bapa, agar dapat menghadap Dia dan menjadi putra putrinya sendiri. Supaya lebih layak merayakan misa penutup ini, kita perlu mengakui dosa dan kekurangan. Dan nyatakan sesama kita dengan menyanyikan lagu Tuhan kasih. Tuhan
kami agar dapat bersama dengan Dia. Sebab Dialah penyelamat umat manusia seluruhnya, itu Kristus Putra Tuhan dan penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, Biarlah langit
tahun 2024 akan berakhir. Namun waktu tetap ada dan terus mengalir. Perubahan pun selalu ada dalam aliran waktu, dan ia setia membentuk sebuah sejarah hidup yang tidak akan pernah terulang lagi. Allah tetap ada dan tidak akan pernah berubah. Cintanya yang tulus dan tak pernah berubah, walau waktu berubah selalu. Sebagai manusia, banyak kesalahan dan kekeliruan senantiasa menjadi bagian dari perubahan itu. Maka bersama kurban Kristus, kita mengubahkan semuanya dengan rendah hati, agar kita memasuki tahun yang baru 2025 dengan hati yang bersih. Marilah kita menghantar persembahan diri kita diiringi lagu persiapan persembahan. Syukur hidup kami.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan dan persembahanmu diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini dengan kemuliaan dan barang dan keselamatan serta seluruh masalah yang kudus. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih Penyayang, terimalah kiranya ucapan syukur kami atas roti dan anggur persembahan ini, atas tubuh dan darah Kristus yang tersalib. Semoga Ia selalu menjaga, melestarikan hidup kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa ini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, dengan perayaan sendiri yang mulia, Dia yang dari dirinya sendiri tidak kelihatan menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperanak sebelum adanya waktu, masuk dalam waktu agar dalam dirinya semesta yang jatuh diperbaharui, dan manusia yang tersesat dipanggil kembali ke dalam kerajaan surga. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama para malaikat, kami memuji dengan tiada henti-hentinya bernyanyi. Ketika dia diserahkan menanggung masalah dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucapkan syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan kamu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang."
merasakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa turut kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dilindungi menjadi umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, uskup kami Dominikus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Sang Perawan Maria Bunda Allah, Sang Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semua kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi malah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persetujuannya Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikan iman gereja-Mu. Berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersama Dan bersama Roh-Mu. Kita saling berikan.
kasih, lihatlah anak domba Allah yang mengampuni dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang masuk perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus. Kini tiba saatnya kita akan menerima hostia kudus. Oleh karena itu, mohon perhatian untuk beberapa hal berikut. Yang pertama, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang bukan beragama Katolik tetapi sempat hadir dalam perayaan ini, dilarang menerima hostia kudus. Yang kedua, bagi Bapak Ibu saudara-saudari umat Katolik yang belum menyiapkan diri dengan baik, juga mohon untuk tidak menerima hostia kudus. Yang ketiga, demi kelancaran, keamanan dan ketertiban menyambut hostia kudus ini, diharapkan seksi keamanan menjemput dan mendampingi para pembagi hostia kudus. Selamat datang Yesus, datang dalam hati kami.
segalanya tercipta. Kami mohon dampingilah kami dan tetaplah mencipta, sebab sabdamu merupakan santapan bagi kami di dunia ini dan diterangi Roh Kudus-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dilindungi dan dibimbing berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Umat Tuhan yang terkasih, Ekaristi Kudus kita tutup tahun 2024 sudah selesai. Marilah pergi kita dikhusus. Amin. Brother, suster, bapak, mama, saudara dan saudariku yang terkasih. Hidup kita manusia ini tidak pernah luput dari berbagai macam masalah. Salah satu masalah yang kini sungguh sedang melanda kehidupan manusia adalah masalah sikap egoisme atau ingat diri yang berlebihan, sampai pada akhirnya merusak keharmonisan hidup antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta. Orang yang egois atau ingat diri adalah orang yang selalu ingin untuk mau berkuasa dan berambisi untuk memiliki apa saja yang ada di bumi ini demi kepentingan dirinya, keluarga, ataupun kelompok tertentu. Sikap ambisi yang dibarengi dengan kerakusan yang berlebihan dapat membuat manusia lupa diri akan tugas dan tanggung jawab panggilannya sebagai pelaku utama dalam menjaga, memelihara, dan melestarikan keindahan alam ciptaan Tuhan. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, para gembala bukanlah orang-orang egois, tetapi mereka adalah orang-orang yang sungguh terbuka mendengarkan kabar sukacita dari malaikat Tuhan dan meluangkan waktu untuk bertemu dengan Yesus, Sang Sabda yang telah menjadi manusia.
Seperti para gembala kita semua yang ada bagian dalam perayaan Natal hari ini diajak untuk lebih menumbuhkan kesadaran akan kemampuan kita untuk mendengarkan suara Tuhan di dalam doa dan Ekaristi Kudus, mendengarkan suara sesama manusia yang lagi susah dan menderita sakit, mendengarkan suara bumi, tempat di mana kita hidup dan berada, dengan segala isinya yang kian hari semakin tidak dijaga, tidak dipelihara, dan tidak dilestarikan. Kalau kita mampu mendengarkan suara Tuhan, suara sesama dan suara alam semesta di sekitar kita, maka kita akan mampu menanggalkan sikap egoisme diri kita. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, Natal kita pada tahun ini sesungguhnya mengajak kita untuk harus berani keluar dari sikap egoisme kita agar dapat bertumbuh dalam cinta kasih dan iman Katolik, dengan menata kembali relasi hidup kita yang lebih harmonis dengan Tuhan, sesama, dan alam semesta. Mari kita tanggalkan sikap egoisme kita, dan dalam semangat hidup yang harmonis kita berlangkah maju bersama Tuhan, sesama, dan alam semesta menuju ke Bethlehem, sambil mewartakan bahwa firman yang telah menjadi manusia itu kini diam di antara kita. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia yang kini bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Inilah sukacita dan kegembiraan Natal yang harus kita wartakan. Kita bersukacita dan bergembira bukan karena perayaan Natalnya meriah dengan lagu-lagu Korea merdu, tetapi bagaimana kegembiraan itu sungguh terjadi karena perjumpaan kita dengan Allah yang kini hadir dalam diri putranya. Dia adalah Sabda yang telah menjelma menjadi manusia. Dia hadir untuk membawa pembaharuan. Karena itu, mari kita tanggalkan segala bentuk perbuatan kegelapan hidup kita dan berjuang bertumbuh dalam cinta kasih dan iman Katolik. Hanya orang yang mau bersedia menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan hidupnya akan sungguh-sungguh bertumbuh dalam cinta kasih dan iman Katolik melalui kata dan perbuatannya yang baik. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, sukacita dan kegembiraan Natal yang kita rayakan pada hari ini mengajak kita juga umat beriman untuk lebih mencintai Allah, lebih mencintai sesama, dan lebih mencintai alam semesta. Di mana ada kebencian dan permusuhan, kita hadir untuk membangun jembatan cinta kasih, persaudaraan, dan perdamaian. Di mana ada duka cita dan air mata, kita hadir untuk membawa penghiburan, peneguhan, dan kekuatan. Di mana ada penderitaan dan ketidakadilan, kita hadir untuk memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan. Mari kita jadikan Natal kelahiran Yesus sebagai sumber sukacita dan kedamaian hati kita untuk bertumbuh dalam cinta kasih dan iman Katolik yang baik dan benar. Selamat Hari Raya Natal. Tuhan memberkati.